Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir di ruang meeting Zoom ini untuk mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Utang Luar Negeri, Keuntungan atau Jebakan. Saya sendiri Rizky Fatur Rahman sebagai moderator dan beranggotakan oleh Vendra Aditya Putra, Krisna Bayu Aji, Fajri Alan Darmawan, Tri Lestari, dan saya sendiri yang akan menyampaikan materi. Untuk materi utang luar negeri, keuntungan atau jebakan, di bagian pertama akan dijelaskan mengenai pengertian utang dan utang luar negeri yang akan disampaikan oleh Saudari Tari. Kepada Saudara Tari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang utang dan utang luar negeri. Yang pertama adalah utang. Utang merupakan suatu bentuk pinjaman seseorang atau beberapa pihak yang memberikan pinjaman dengan jumlah dan persyaratan yang sudah disepakati bersama dalam jangka waktu tertentu. Utang pada umumnya dilakukan untuk mencukupi kebutuhan yang sangat penting, seperti dana yang dimilikinya kurang cukup untuk sebuah kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah utang luar negeri. Utang luar negeri pada dasarnya pengertiannya sama dengan pengertian utang pada umumnya. Namun, dari bentuk pihak yang memberikan pinjamanlah yang berbeda. Utang luar negeri sendiri dilakukan oleh pemerintah kepada luar negeri, bukan penduduk atau non-residen, dengan maksud memenuhi kebutuhan pemerintah yang begitu banyaknya dan tujuannya agar suatu kebutuhan tersebut dapat segera terpenuhi, yaitu demi kepentingan bersama. Bantuan utang tersebut dapat berupa seluruh pinjaman serta hibah konvensional yang resmi, baik berupa uang tunai maupun bentuk aktiva-aktiva lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Saudari Tari. Selanjutnya, kami akan membahas tentang jenis-jenis utang luar negeri di Indonesia yang akan disampaikan oleh Krisna Bayu Aji. Kepada Saudara Krisna Bayu Aji, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis utang luar negeri, yaitu ada dua, utang luar negeri pemerintah dan bank sentral, yang kedua yaitu utang luar negeri swasta. Yang pertama, utang luar negeri pemerintah dan bank sentral. Dalam utang luar negeri pemerintah merupakan utang yang dimiliki oleh sebuah pemerintah pusat yang terdiri dari utang bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, komersial, komersialisasi, dan surat berharga negara atau SBN. Untuk pinjaman bilateral ini bersifat co-financing atau membiayai suatu proyek bersama-sama. Sedangkan pinjaman multilateral yakni pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia. Yang kedua yaitu utang luar negeri swasta. Dalam utang luar negeri swasta merupakan utang luar negeri penduduk kepada yang bukan penduduk dalam valuta asing atau rupiah berdasarkan perjanjian utang loan agreement atau perjanjian lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Krisna Bayu Aji. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tujuan utang luar negeri yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, tujuan utang dari luar negeri bisa kita ambil dua contoh, yaitu kebutuhan infrastruktur, dan yang kedua digunakan untuk membiayai defisit anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Yang pertama saya akan menjelaskan tujuan utang luar negeri untuk kebutuhan infrastruktur. Yang kita ketahui, infrastruktur sendiri merupakan suatu akses atau jaringan pendukung yang berupa layanan dan fasilitas untuk menunjang atau memudahkan suatu kegiatan manusia dalam sehari-hari, serta juga dapat mempercepat pemerataan pembangunan
melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan pekerjaan baru, serta perekonomian masyarakatnya. Apabila berbicara mengenai infrastruktur, kita tentu saja tidak akan habis-habisnya, karena segala kecanggihan teknologi yang semakin lama semakin meningkat atau semakin lebih modern mempengaruhinya serta segala kebutuhan masyarakat semakin beragam juga menyebabkan infrastruktur menjadi kebutuhan yang penting juga yang harus dimiliki oleh masyarakat. Maka dari itu, pemerintah banyak yang berlomba-lomba untuk membenahi segala infrastruktur serta sarana dan prasarana yang ada demi kenyamanan masyarakatnya. Lalu yang kedua, tujuan utang luar negeri digunakan untuk membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pinjaman luar negeri digunakan untuk membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah atau belanja negara atau APBN. Menandai kegiatan prioritas kementerian atau lembaga mengelola portofolio utang diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah, diterus pinjamkan kepada BUMN, dan atau dihibahkan kepada pemerintah daerah. Menurut jenisnya, pinjaman luar negeri dibagi menjadi dua, yaitu pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Pinjaman tunai adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa dan atau rupiah yang digunakan untuk membiayai defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang. Pinjaman kegiatan adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Sumber pinjaman luar negeri diperoleh melalui 1. Kreditor multilateral, 2. Kreditor bilateral, 3. Kreditor swasta dan asing, dan yang keempat, lembaga pinjaman kredit ekspor. Kreditor multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara. Kreditor bilateral adalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk menjadi pemerintah negara asing. Kreditor swasta dan asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah. Dalam kurun waktu 2012 hingga 2014 dan 2015 hingga 2017, utang pemerintah bertambah dari 609,5 triliun menjadi 1.166 triliun yang mengalami kenaikan sebesar 191%. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan keuntungan utang luar negeri yang akan disampaikan oleh Saudara Vendra Aditya Putra. Kepada Saudara Vendra dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan keuntungan luar negeri. Secara formal, bantuan luar negeri dapat digunakan sebagai sumber keuangan yang memainkan peranan penting bagi negara berkembang, seperti negara Indonesia kita, khususnya untuk melengkapi kekurangan sumber daya di bidang devisa atau tabungan dalam negeri. Bantuan luar negeri juga dianggap dapat mempermudah dan mempercepat proses pembangunan dengan meningkatkan tabungan luar negeri sebagai hasil dari tingkat pertumbuhan yang tinggi. Bahkan, bantuan luar negeri dilengkapi dengan bantuan teknik atau technical assistance dalam bentuk transfer tenaga kerja yang berkeahlian tinggi untuk menjamin bahwa sejumlah dana bantuan tersebut benar-benar digunakan secara tepat sesuai yang disepakati. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Vendra yang telah menjelaskan keuntungan utang dari luar negeri. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Fajri Alan Darmawan untuk menjelaskan jebakan atau kerugian utang dari luar negeri. Kepada Saudara Alan, dipersilahkan. Baik, jebakan bantuan luar negeri menimbulkan sebuah ketergantungan bagi negara penerima. Bantuan luar negeri yang porsi terbesarnya adalah harus dikembalikan. Tersebutnya utang. Tentunya akan membebani APBN suatu negara akibat besarnya alokasi untuk pembayaran utang. Hal ini menyebabkan menurunnya alokasi lain untuk pos pengeluaran yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Ujung-ujungnya,
akan timbul kesengsaraan untuk sebagian besar rakyat di negara berkembang. Baik, terima kasih kepada Saudara Alan yang telah menjelaskan jebakan atau kerugian utang luar negeri. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Tari. Kepada Saudari Tari dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Telah diketahui bahwa secara formal, bantuan luar negeri dapat digunakan sebagai sumber keuangan yang memainkan peranan penting bagi negara berkembang, khususnya untuk melengkapi kekurangan sumber daya di bidang devisa atau tabungan dalam negeri. Bantuan luar negeri juga dianggap dapat mempermudah dan mempercepat proses pembangunan dengan meningkatkan tabungan luar negeri sebagai hasil dari tingkat pertumbuhan yang tinggi. Hutang luar negeri telah mendorong pertumbuhan dan transformasi struktural di banyak negara berkembang. Di sisi lain, hutang luar negeri tidak mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, tetapi justru memperlambat pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, substitusi terhadap investasi dan tabungan dalam negeri dan memburuknya defisit neraca pembayaran negara-negara berkembang sebagai akibat meningkatnya kewajiban untuk membayar hutang dan dikaitkannya dengan bantuan barang-barang ekspor negara-negara donor. Jika melihat definisi dari Teotonio de Santos tentang ketergantungan hutang luar negeri memang menimbulkan sebuah ketergantungan bagi negara penerima. Hutang luar negeri yang porsi terbesarnya adalah harus dikembalikan. Dan utang tersebut tentunya akan membebani APBN suatu negara akibat besarnya alokasi untuk pembayaran utang. Hal ini menyebabkan menurunnya alokasi lain untuk pos pengeluaran yang lebih penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Tari yang telah menjelaskan kesimpulan dari presentasi kami. Intinya bahwa utang atau pinjaman itu memiliki dua sudut pandang yang berbeda, yaitu kita dapat mendapatkan keuntungan dan dapat menjadi sebuah jebakan bagi negara itu sendiri. Tergantung dari kita bagaimana melihat dan memposisikan negara kita terhadap utang dan pinjaman tersebut. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.